Dan aku nggak tahu kenapa JYP Entertainment bisa mengambil referensi dari film Scream. Si Rowling ini kayak ngungkapin bahwa dia itu punya kepribadian lain. Jadi ada loh orang lain di dalam dirinya. Ngerti nggak? Tapi dua sisi dari Lisa ini kayak disembunyiin gitu. Jadi kayak seolah-olah nggak nampak guys, serius. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk ngebahas teori serem di balik MP Blackpink dan juga MP dari Twice. But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Nah guys, seperti yang kalian tahu bahwa baik Blackpink dan juga Twice itu punya MP yang mana MP mereka ini kayak different dari yang lain. Khususnya untuk Twice sendiri, kebanyakan MP mereka itu kayak ngambil referensi dari film-film ternama. Nah kalau Blackpink sendiri itu lebih kayak menonjol ke artistikanya gitu loh. Tapi guys, kalian tahu nggak, dibalik keindahan dari MP mereka, ternyata MP mereka ini kayak punya something yang bener-bener kayak misteri banget. Dan itu kalau kita kulik ternyata kayak serem juga ya. Dan langsung aja kita mulai ngebahas MP-nya Twice. Khususnya untuk kali ini aku akan ngambil cerita dari yang Cheer Up. Kalian tau gak guys, di Cheer Up itu kan ada si Nayeon. Jadi si Nayeon itu terlihat kayak nelpon-nelpon someone. Intinya kayak di bagian Nayeon itu sebenarnya kayak serem banget. Meskipun musik dari Cheer Up emang kayak happy banget ya, tapi sebenarnya bagian di Nayeon itu kayak serem. Setelah aku searching, ternyata di bagian Nayeon itu terinspirasi dari sebuah film. Nah, judul filmnya adalah Scream. Dan ternyata guys, film Scream ini itu diambil dari kisah nyata loh. Dan kisah nyatanya itu jauh lebih serem dibandingkan filmnya. Buat kalian yang belum tahu ya, film Scream ini pertama kali tayang pada tahun 1996. Perilisannya menakutkan jutaan orang dan mengubah perspektif seperti apa film horor bergenre itu. Namun tahu nggak kalian bahwa cerita dari film itu ternyata terinspirasi oleh peristiwa dari kisah nyata. Nah, kisah nyatanya itu terjadi pada tahun 1990-an. Jadi ada seorang pembunuh berantai yang mana dia ini kayak menguntit dan juga ngekill para siswa. Aksinya ini kayak menjadi buruk banget dan menakuti seluruh negara bagian itu. Jujur kalau aku berada di Gainesville, mungkin aku juga akan takut dan gak berani keluar rumah. Kalau berada di dalam rumah juga tetap takut sih. Dan menurut Talco, peristiwa itu dimulai pada tanggal 24 Agustus tahun 1990 ketika Sonja Larsen yang berusia 18 tahun dan Christina Powell yang berusia 17 tahun diserang di apartemen mereka. Dan yang pertama meningsoy adalah si Larsen. Jadi Larsen ini kayak diikat dulu. Jadi setelah diikat dia itu dituskoi. Habis itu yang kedua adalah si Christina Powell. Jadi untuk si Powell sendiri dia tuh nggak hanya dibuat meningsoy sama si orang tersebut, tapi dia juga kayak ditanamin cabai sama si cowok tersebut. Dan pada tanggal 27 Agustus ada seorang petugas apartemen diminta untuk memeriksa kamar milik Manny Tobada dan juga Tracy Paulus. Sesampai di sana ia melihat bahwa Tobada sudah meningsoy dan Paulus juga mengalami nasib yang sama seperti korban sebelumnya. Jadi dia itu kayak terikat, habis itu ditanamin cabai dan juga dituskoi. Dan pada akhirnya si media menjuluki psycho tersebut dengan nama Gainesville Ripper. Edward Lee Humphrey itu ditangkap pada tanggal 30 Agustus atas tuduhan karena menyerang neneknya yang usianya adalah 79 tahun. Nah, si Edward ini itu dikabarkan mengidap gangguan bipolar dan berhenti meminum obatnya terkait gangguan mentalnya tersebut. Dan polisi juga menerima laporan sih bahwa dia pernah membuat kekacauan sambil ngebawa pisau dan orang mengenalnya mengatakan kalau dia berkeliaran dengan memakai topeng. Dan berbulan-bulan telah berlalu, namun si Humphrey ini tidak pernah didakwa. Dan menurut wawancaranya dengan Orlando Sentinel 3 tahun setelah kasus meningsoynya seorang mahasiswa, jaksa terus mengemukakan namanya meskipun tidak ada bukti nyata. Humphrey memang punya latar belakang yang bad. Orang tuanya pecandu alkohol dan sering melakukan something yang bad kepada dia. Dan juga dia ini suka melakukan yang namanya pemberontakan. Dan pada hari yang sama dengan orang yang meningsoy ya, si Humphrey ini dilaporkan dia itu kayak menunjukkan sikap yang aneh. Jadi dia itu kayak ngebawa pisau dan juga kayak ngemujiin pisau gitu loh di bajunya. Dan dikarenakan laporan tersebut, Edward ini langsung dicari nih guys. Dan saat ditemukan, Edward Humphrey ini langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Namun karena dia ini kan nggak stabil ya jiwanya, makanya karena itulah dia itu tidak bisa diadili. Dan setelah itu, polisi di sini menemukan adanya tersangka lain. Jadi memang bukan hanya Edward saja tersangkanya, tapi ada yang lain lagi nih guys. Wih, siapakah orang tersebut?
Setelah penangkapan dari si Humphrey ini, The Independent Florida Alligator membuat profil tentang seorang pria, namanya adalah Danny Rowling. Jadi masa kanak-kanaknya juga sangat pilu, ayahnya suka bertindak yang bad sama dia dan juga keluarganya hanya karena masalah sepele. Dan Rowling juga melampiaskan semua itu dengan meminum alkohol pada saat usianya 11 tahun. Dan Danny Rowling juga masuk sebagai militer angkatan udara, namun dikeluarkan karena didiagnosis dengan gangguan kepribadian. Kemalangannya tak sampai di situ aja nih guys, ia juga bercerai dengan sang istri yang membuatnya menjadi perampok di supermarket. Aksinya yang kejam itu terjadi pada Mei 1990 ketika dia ngedududu ayahnya sebanyak 2 kali. Ayahnya si Rowling Elder juga harus kehilangan mata dan juga telinga. Namun berhasil selamat. Ayahnya sendiri pun adalah pensiunan letnan polisi gitu guys. Rowling pun melarikan diri dari Louisiana setelah kejadian itu dan ditangkap pada tanggal 7 September karena merampok Winn-Dixie di Ocala, Florida. Dan dia juga sudah menjadi incaran polisi bahkan sebelum kejadian itu. Pasalnya polisi juga mengejarnya ke sebuah perkemahan di hutan. Mereka menemukan pakaian yang dipenuhi darah, uang, dan kaset, di mana kaset itu merekam ocehan Rowling tentang beberapa hal yang cukup mengerikan. Bahkan ya guys, semua itu ditemukan setelah pembunuhan itu dilakukan. Dan meskipun ayahnya mungkin sering bersikap kasar gitu ya kan sama anaknya, tapi ayahnya itu nggak percaya bahwa anaknya akan melakukan hal yang setega itu. Dan sebulan sebelum Rowling dijadwalkan untuk diadili, yaitu berteman dengan narapidana lain, namanya adalah Bobby Lewis, dan Rowling menumpahkan semua detail atas apa yang dilakukan di Cannonsville kepada si Lewis, namun enggan mengungkapkan hal tersebut kepada penyelidik kecuali melalui temannya itu. Polisi pun mengajukan pertanyaan nih, Rowling membisikkan jawaban kepada Lewis dan Lewis menyampaikan kepada pihak berwenang. Jadi guys, ini tuh adalah cara yang digunakan oleh Rowling untuk tidak mengakui atas apa yang dia lakukan. Tetapi dia juga katanya ya, itu belum menyelesaikan misinya. Jadi misinya itu adalah untuk ngebuat 8 orang meningsoi lagi. Ih, parah banget nih ya, nih orang. Dan pada tahun 2006, Fox News melaporkan bahwa selama 2 jam perbincangan dengan pendeta Mike Hudspeth, Rowling menulis pengakuannya kepada 3 pembunuhan lain yang terjadi di Louisiana pada tanggal 4 November 1989. Rowling juga mengakui bahwa ia itu telah membuat seorang pria berusia 55 tahun bernama William Tom Granson, putri Granson yang berusia 24 tahun, Julie dan cucunya yang masih muda, serta Sen meningsoi. Dan kalian tahu nggak guys, ketika dia itu ngebuat meningsoi orang-orang tersebut, keluarga tersebut katanya sedang ngebuat makan malam. Ya Allah, kayak sedih banget gak sih? Ini orang emang kayak psycho banget. Dan aku nggak tahu kenapa JYP Entertainment bisa mengambil referensi dari film Scream. Tapi emang sih, di bagian Ayan waktu itu emang kayak serem banget. Apa aja yang nonton kayak takut gitu ya kan. Pada Januari 1991, polisi ini mulai curiga sama si Rowling bahwa dia ini merupakan orang yang membuat seorang mahasiswa menjadi meningsoi. Dan para jaksa juga mendengar rekaman yang ditemukan polisi di tempat perkemahannya. Dan setelah berbincang dengan saudaranya tentang memburu rusa, Rowling juga mengirimi pesan kepada sang ayah seperti ditranskripsi oleh The Independent Florida Alligator. Ya ayah, aku harap kau lebih baik. Aku ingin membuatmu bangga padaku. Aku mengecewakanmu. Aku minta maaf untuk itu. Ya, aku akan keluar sebentar. Aku harus melakukan sesuatu. Aku menyukainya. Sampai jumpa. Wih, kayak serem banget gak sih pesan yang diberikan kepada sang ayah? Ya, aku mau keluar. Aku mau melakukan sesuatu yang aku suka. Dan menurut Orlando Sentinel ya, di saat pengadilan dilakukan terhadap Rowling ini, si Rowling ini kan punya rekamannya. Dan saat rekamannya itu diputar, si Rowling ini kayak ngungkapin bahwa dia itu punya kepribadian lain. Jadi ada loh orang lain di dalam dirinya, ngerti nggak? Nah, ada orang yang namanya adalah Ilan. Bukan Ilan, tapi Inat. Dan satunya lagi itu namanya adalah Gemini. Jadi ini loh orang yang bersarang dalam tubuhnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kepribadian ganda. Dan pada akhirnya Rowling ini dieksekusi di Amerika Serikat pada tahun 2006 dan ia meningsoi pada tanggal 25 Oktober pukul 18.13. Dan menurut catatan yang dihimpun oleh kantor kejaksaan wilayah Clark, Rowling menyanyikan lagu pujian yang ia buat sendiri ketika ia disuntik mati. Dan Rowling pun tidak pernah meminta pengampunan atau menyatakan penyesalan atas apa yang telah ia lakukan. Dan eksekusi dari Rowling sendiri itu ngebuat banyak orang jadi kecewa. Banyak orang yang berpendapat bahwa itu sebenarnya tak sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Jujur kalau aku secara pribadi enggak ya, karena dia juga kayak nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa nyesel, santuy aja gitu ya. Well, sekarang kalian sudah tahu kan ya gimana asal-usul dari scene-nya Nayeon. Jadi scene-nya Nayeon ini emang kayak serem banget, diambil dari sebuah film judulnya Scream, dan Scream ini juga diambil dari kisah nyata yang jauh lebih serem dibandingkan filmnya. Dan guys, sekarang kita akan masuk untuk ngebahas yang Blackpink, Let's Kill This Love.
Jadi untuk yang di Kill This Love ini sebenarnya kayak menunjukkan bahwa Blackpink itu punya dua sisi. Ada sisi yang baik mungkin dan juga sisi yang bad. Kita mulai dulu ngebahas dari Jennie. Nah untuk Jennie sendiri dia itu juga punya dua sisi nih guys. Nah sisi yang pertama itu adalah Jennie yang pakai baju putih. Dan Jennie yang kedua adalah Jennie yang pakai baju hitam. Nah di mana-mana orang itu selalu berpendapat bahwa yang pakai baju putih adalah yang baik, sedangkan yang pakai baju hitam adalah orang yang bad. Bener gak? Tapi khususnya untuk yang Kill This Love, Jennie yang pakai baju putih itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Jennie ini merupakan wanita yang polos sebelum mengenal yang namanya cinta. Tapi setelah dia itu mengenal yang namanya cinta dan menyerahkan hatinya kepada pria yang disukai, dia itu menjadi berubah. Dan pada akhirnya itulah yang membuat dia itu memakai baju hitam. Nah mungkin kalau dalam kehidupan nyata ini tuh dapat digambarkan bagaimana kita yang mungkin pada awalnya kayak bersikap polos dan apalah itu ya kan. Tapi setelah kita menemukan orang yang kita cintai, kita itu menjadi berubah. Apakah itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, tergantung dengan siapa kita itu bertemu. Benar? Dan maaf ya, ini aku akan bawa ke hal yang lebih sensitif lagi. Ada juga yang kayak gini guys. Misalnya nih, kalian itu kan belum kenal yang namanya cinta. Yops, kalian itu masih pure lah, masih murni, masih polos dan juga masih virgin. But ketika kamu mungkin sudah menemukan cinta, mungkin kamu akan dibodohi banget sama yang namanya cinta, sampai kamu itu menyerahkan yang namanya kevirginan kamu kepada pria tersebut. Benar apa benar nih? Itulah yang aku maksudkan dengan kita kalau kenal yang namanya cinta itu pasti akan berubah. Oke? Dan lanjut kita ke bagian yang berikutnya, yaitu bagian Rose. Nah untuk Rose sendiri ini juga menampilkan dua sisi. Yang pertama adalah Rose yang punya ego besar. Di sisi lain dia itu juga mau menghancurkan ego tersebut. Nah di sini mobil itu merupakan sebuah perumpamaan bentuk ego, ngerti nggak? Jadi ego ini kalau kalian itu terus pelihara yang namanya ego gitu ya kan. Kalau kalian nggak menghancurkan ego ini, ego itulah yang akan menyakiti kalian semua. Ego apakah yang dimaksud? Yaitu ego untuk terus memiliki orang yang kita cintai. Kalau kita selamanya terus memikirkan ego gitu ya kan, mau terus bersama dengan dia meskipun kita disakiti, ya udah, kalianlah yang akan selalu sakit pada akhirnya. Itulah kenapa kita ini harus menghancurkan yang namanya ego, jangan terus dipelihara. Dan kita akan lanjut ke bagiannya Jisoo. Nah untuk Jisoo sendiri ini juga punya dua sisi nih guys. Yang pertama adalah Jisoo si lemah. Yang kedua adalah Jisoo si kuat. Nah Jisoo yang lemah itu adalah Jisoo yang kayak nangis. Sedangkan Jisoo yang kuat adalah Jisoo yang pakai baju hitam. Dan juga dia itu kayak ngebawa panah. Jadi Jisoo yang kuat ini itu akan nge-kill sisinya yang lemah. Sehingga kalau dia udah nge-kill sisinya yang lemah, dia itu akan terus kuat. Nah di sini sebenarnya Jisoo itu kayak nyindir tentang orang-orang di masa yang sekarang ini. Karena bucin banget, dia itu menjadi lemah, terus-terusan menangis dikarenakan yang namanya cinta. Nah di sini Jisoo itu pengen ngajakin kalian semua untuk yuk jangan terus-terusan sedih, jangan terus-terusan bucin karena cinta. Ayo dong, waktunya kamu itu harus bangkit. Kalian itu harus menghancurkan diri kalian yang lemah. Ayo sekarang kita itu menjadi pribadi yang lebih kuat. Itu loh guys pesan yang pengen disampaikan oleh Jisoo di sini. Dan sekarang kita akan masuk ke Lisa. Nah untuk Lisa sendiri kalau kita perhatikan sebenarnya Lisa ini juga punya satu doang gitu ya kan. Nah berbeda sama yang lain. Yang lain kan punya sisi yang hitam putih, hitam putih, hitam putih. Nah kalau untuk Lisa ini punya dua sisi juga nggak sih? Punya dua sisi guys, tapi dua sisi dari Lisa ini kayak disembunyiin gitu. Jadi kayak seolah-olah nggak nampak guys, serius. Aku aja yang pertama ya, itu kayak nggak sadar gitu bahwa Lisa itu punya dua sisi. Tapi kemarin setelah ngelihat di TikTok, ternyata Lisa ini juga punya dua sisi. Nah untuk sisi yang pertama itu juga menampilkan bagaimana Lisa ya. Ini tuh adalah Lisa yang sebenarnya gitu. Lisa itu adalah orang yang menurut aku ya, itu realistis guys. Dia itu nggak mudah terbujuk oleh rayuan maut gitu. Nah di sini Lisa itu sebenarnya menjelaskan bagaimana para pria itu kayak memberikan cewek-cewek ini kata-kata atau janji-janji yang manis. Nah janji-janji manis itu ditampilkan dengan makanan-makanan manis yang berada di sana. Nah dengan makanan yang manis ini atau janji yang manis ini itu ngebuat cewek-cewek itu merasa terpikat dengan para pria. Tapi pada akhirnya janji-janji manis itu hanyalah palsu. Dan ini yang ngebuat kalian itu juga merasa tersakiti pada akhirnya. Nah sisi lain dari Lisa adalah dia itu pakai sebuah topeng gitu. Jadi seolah-olah dia itu kayak merampok gitu loh guys. Nah sisi Lisa yang satu ini itu menjelaskan bahwa seberapa banyak janji-janji manis yang diberikan oleh para pria itu tidak akan membuat dirinya menjadi bucin sama si cowok tersebut. Alias dia itu tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkat cowok tersebut. Nah sebenarnya untuk Kill This Love ini tuh menjelaskan tentang kita itu tidak boleh menjadi lemah, apalagi harus menyerahkan semuanya demi cinta, yang mana cinta ini membuat kita menjadi tersakiti. Oke lah kalau cintanya membuat kita menjadi senang dan juga bahagia, tapi kalau cintanya ini terus membuat kita merasa sakit dan juga sakit, mau terus-terusan sakit, nggak mau dong ya. Oleh karena itulah kita harus nge-kill this love sebelum cinta ini yang nge-kill kita sendiri.
Oke guys, tadi kita sudah ngebahas bagaimana teori yang berada di balik MP Blackpink dan juga MP Twice. Kenapa aku gabungin pembahasan dari kedua teori ini? Karena sama-sama kayak menyimpan misteri yang juga agak ngebuat kita menjadi merinding. Bener nggak? Oke guys, sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.